Sebelumnya perkenalkan, saya Sarah Sahira Swito dari kelas 10 TJKT 2. Nah, kali ini di dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan mengenai TJKT ya. Untuk pertanyaannya itu ada 5. Nah, jadi kita langsung mulai saja ke pertanyaan pertama. Jadi, pertanyaan pertama yaitu menyebutkan 5 macam-macam aplikasi komputer dan berikan masing-masing contohnya. Nah, langsung kita jawab saja ya. Jadi, kelima aplikasi tersebut diantaranya, yang pertama ada aplikasi pengolahan kata. Aplikasi pengolahan kata ini contohnya yaitu Microsoft Word, Google Docs, dan LibreOffice Writer. Nah, yang selanjutnya itu ada aplikasi spreadsheet. Yang kedua yaitu aplikasi spreadsheet. Nah, contoh dari aplikasi ini yaitu Microsoft Excel, Google Sheets, dan LibreOffice Calc. Dan yang ketiga yaitu aplikasi presentasi. Contoh dari aplikasi ini yaitu Microsoft PowerPoint, Google Slide, dan LibreOffice Impress. Nah, yang keempat ada aplikasi grafis dan desain. Contoh dari aplikasi ini ada Adobe Photoshop, ini adalah untuk pengeditan foto, dan ada Adobe Illustrator untuk desain vektor, dan yang terakhir ada CorelDRAW atau untuk desain grafis. Yang kelima, aplikasi yang kelima itu ada aplikasi internet browser. Contoh dari aplikasi ini yaitu Google Chrome, Mozilla Firefox, dan yang terakhir ada Microsoft Edge. Nah, sampai di sini dari beberapa aplikasi ini mungkin sudah jelas ya, dan kita akan lanjut ke pertanyaan nomor 2. Nah, jadi pertanyaan nomor 2 ini menyebutkan 3 media penyimpanan master Windows yang digunakan untuk instalasi komputer. Jadi, media penyimpanan ini meliputi hard disk, memory card, dan RAM. Dan tentu masih banyak lagi ya, soalnya di soal ini cuma menyebutkan 3, jadi saya sebutkan 3 saja. Nah, kita langsung masuk ke pertanyaan nomor 3. Nah, pertanyaan nomor 3 yaitu sistem operasi komputer merupakan penghubung antara. Jadi, sistem operasi komputer itu penghubung antara pengguna dari komputer dengan perangkat keras komputer, atau istilahnya bisa disebut hubungan antara brainware dan hardware. Jadi, pengguna itu brainware, perangkat kerasnya itu hardware ya. Nah, sampai di sini mungkin sudah jelas ya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat, yaitu peletakan hasil instalasi sistem operasi sebaiknya diletakkan di mana? Jadi, sebaiknya itu diletakkan di local disk C. Untuk penjelasannya itu karena local disk C merupakan partisi hard disk yang berisi file-file sistem dan aplikasi terinstal. Sementara lokal disk lainnya seperti D, E, dan seterusnya itu digunakan untuk menyimpan file pribadi pengguna. Oleh karena itu, sistem hasil install diletakkan di lokal disk C. Dan kita lanjut ke soal yang terakhir nih, soal yang kelima. Jadi soalnya itu menyebutkan perintah yang dapat dilakukan di setting dalam sistem operasi BIOS adalah. Nah, jadi perintah yang dapat dilakukan itu meliputi 1 ya, mengatur urutan booting untuk menentukan perangkat yang digunakan untuk booting pertama kali. Nah, yang kedua itu mengatur pengaturan waktu dan tanggal sistem. Yang ketiga, mengkonfigurasi pengaturan hardware seperti CPU, RAM, dan disk. Yang keempat itu yaitu mengaktifkan atau menonaktifkan fitur hardware tertentu seperti USB, LAN, dan audio. Yang kelima, mengatur kata sandi BIOS untuk meningkatkan keamanan sistem. Yang keenam, memperbaharui firmware BIOS untuk mendapatkan perbaikan atau fitur baru. Dan yang terakhir, yang ketujuh itu mengatur overclocking atau pengaturan khusus lainnya tergantung pada motherboard dan BIOS yang digunakan.
Nah, dari kelima pertanyaan dan jawaban yang sudah saya jelaskan di sini, mungkin jika kurang jelas itu saya mohon maaf ya. Soalnya di sini saya juga lagi flu, jadi agak terganggu sedikit tadi. Nah, sampai di sini mungkin sudah jelas dan paham. Jadi semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.